ketika dia dibebaskan, dalam artian ditangguhkan, yang dia ditangkap di Palembang, dia kirim saya 100 juta ucapan terima kasih. Tanya dia, di mana saya mungkin meras-meras dia? Benar nggak? 100 juta dia kirim saya malam itu dan ngajak saya nginap di hotel. Penghargaan, dia kirim saya 100 juta. Setelah itu, tidak berapa hari dia kirim lagi saya sepatu LV. Tanya sana. Ya, jadi jangan kau bilang aku meras-meras. Kau merasakan terima kasih ke saya, kau kirim saya 100 juta. Dia kirim sama saya. Kita buka nanti rekening banknya. Jangan memutar-mutar balik gitu. Kalau pokok perkara urusan mereka ini. Tapi itu, kalian ngerti nggak maksud saya? Mungkinkah saya memeras? Tidak pernah saya minta-minta. Kurang apa saya sama dia? Jadi Bu Ida ini benar yang dia sampaikan. Itu aja. Baru yang terakhir, apa itu? Saya tanya tadi pengacaranya, saya pengen tahu siapa itu pengacaranya. Kok nggak ada Hotman Paris ya sama Farhad? Udah undanglah mereka. Biar rame gitu loh. Itu kayaknya, ya sudahlah. Nanti takut saya di persidangan nanti gagap mereka. Saya bukan mengecilkan. Pingin saya sosok Hotman itu biar bertarung. Enak nih, benar nggak? Ada Bung Leo di sini. Ada Bung Donald, ada Bu Eli Reneti, ada Bung ini Binto Mawi, ada Pak Rusdi, ada Bung Banua. Biar nampak sama Indonesia. Nah, ayo, jangan kolaborasi di media saja. Datang kok ke persidangan. Saya pengen ngomong sama dia, kan saya prinsipal nih dari tim hukum. Biar debat saya head to head sama kau. Kan kelihatan nanti kualitasnya. Lulusan Australia dengan lulusan Malaysia, bos. Kita uji dulu. Yusril itu lulusan Malaysia. M. Nasir itu lulusan Malaysia. Ya. Ulama pun ada dari situ juga. Biar dia tahu. Ya, dia dari Australia, oke. Tarung kita. Ya, jelas ya. Kemarin anak saya ikut ujian meja hijau lagi, cum laude lagi, satu lagi, dokter. Ya, jangan cerita-cerita gitu. Boleh harta boleh dia begini, tapi terserah dia. Saya hanya mau katakan urusan Richard Lee. Kemarin Richard sudah datang ke tempat dia kan? Benar nggak? Richard datang itu ke Kopi Joni, ngobrol di situ. Apalagi yang mau kita bantah lagi? Berarti nggak punya nyali Hotman Paris. Ya, saya tinggal datang ke sana. Saya tinggal datang. Saya akan datang. Ingat ngomong saya ini. Saya akan datang ke Kopi Joni ketemu dia. Ini ada kontrak. Kan begini. Jadi Richard ini, bukan kita nggak ngerti. Dia izin ya? Iya Pak ya? Pak Dewa ya? Richard Lee itu, dia datang sampai mengejar saya ke Pekanbaru. Padahal saya mau ke Palembang. Minta tolong urusan dia yang sudah naik sidik terkait dengan laporan Kartika Putri. Belum. Naik sidik. Udah, handphonenya disita, kelabakan. Udah, ya itu judulnya ya. Setelah itu baru kita bicara. Ini gimana? Udahlah bang, kalau gitu kita tekan kontrak aja bang. Karena dia bicara katanya sudah bicara dengan Dr. Oki. Saya nggak bohong-bohong nih. Oki kontrak, dia minta kontrak. Bukan saya. Oke, sepakat harga, oke teken. Nah pertanyaannya, kalau dia memutus kontrak, urusan Kartika Putri dengan illegal access, terus kira-kira menurut kalian nasib dari kontrak perusahaan yang 10 tahun ini berlangsung apa enggak? Pasti enggak lah. Nah jadi pertanyaan sama saya justru, jaksa yang tadinya sudah akan memproses P21 sekarang kok terbengkalai. Mereka yang minta pokok perkaranya mana? Kan illegal access yang tersangka. Terus diajukan. Padahal sudah mau P21 tahap 2. Saya sudah ketemu dengan jaksa namanya Edi. Tolong kalian tanya itu di Kejati. Kemudian dilemparkan lagi setelah dia keluar tak ditangguhkan yang kedua. Lalu kemudian pihak Kejaksaan Tinggi minta bagaimana dengan pokok perkara Kartika Putri? Digelarlah oleh Polda Metro. Terakhir jadi tersangka juga, dikirim. Mereka minta gelar ke Mabes. Digelar, dua-dua TSK tetap jalan. Kok sekarang macet itu Kejaksaan Tinggi sama Kejaksaan DKI? Bagaimana berikutnya? Kan ada ormas, ada organisasi, ada orang lain. Kan bisa saja. Ya saya berharaplah ada organisasi yang peduli dengan ini supaya persoalannya cepat diungkap. Apalagi saya sudah serahkan kuasa juga terkait dengan forum bantah intelektual. Pasti hukumnya. Kenapa seperti itu? Itu loh. Nah cuma yang saya mau bilang sama kalian, kalau dia bilang rasa debt collector Rasman, ngapain 100 juta sama saya? Kalau dia bilang saya ini rasa memeras dia, kenapa dia kirim sepatu sama saya? Hah? Kenapa saya diperkenalkannya ke tim-tim dia? Jadi kenapa saya ledakkan ini satu-satu bos, satu-satu. Maka saya bilang kita tuh bicara terukur. Ya, kalian tanya sama dia. Bagaimana logikanya?
Bagaimana logikanya saya memeras rasa debt collector dia, sementara dia kirim duit sama saya? 100 juta. Benar nggak, Mi? Malam itu. Dan kita diajak nginap di mana? Hotel Mulia ya? Hah? Mulia kan? Ya, saking terima kasihnya dia ke saya. Kok dibilang saya debt collector? Ada yang mau ditambahkan? Bung, coba. Ini wakil ketua di bidang hukumnya nih. Tim kita ini begini. Saya bukan mau menyuruh mereka ini tampil ke media, bukan. Saya mau buktikan bahwa semua tim RAN itu dalam hal penanganan kasus ini ya, ini berbeda-beda lawyer. Maksudnya beda-beda lawyer law firm. Mereka ini orang-orang tangguh gitu. Sehingga saya minta mereka memberikan pendapat dan pikirannya. Marissa Icha akhirnya melaporkan ke polisi atas tindakan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan oleh seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan melalui media sosial, melalui akun YouTube, sehingga Marissa Icha membuat laporan polisi 310, 311 KUHP dan atau 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Sekaligus pencemaran nama baik juga nggak sih? Ya, pencemaran nama baik dan atau fitnah. Ini melaporkan mantan kah apa? Jadi kita tidak menyebutkan siapa nama terlapor di sini. Yang jelas dalam akun YouTube yang dimuat akun YouTube-nya Danis Carita yang menyebutkan bahwa klien saya Marissa Icha menggunakan narkoba, yang mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh klien saya Marissa Icha. Karena udah habis kesabaran, Pak. Saya kan merasa banyak sekali nih jadi banyak buzzer yang menyerang saya, jadi banyak orang yang tadinya membela saya jadi berputar balik. Saya nggak tahu motifnya apa, saya nggak tahu siapa di belakangnya. Saya pun masalah dengan mantan suami saya itu saya sudah cerai dari 2019. Saya merasa hubungan kita telah selesai dan sudah clear, dan saya juga masih mencoba berhubungan baik sama mantan suami saya. Setelah itu keluarganya juga berhubungan baik, tiba-tiba dia datang untuk menjelek-jelekan saya nggak tahu motifnya apa, maunya apa. Kalau memang dia mau harta gono gini, kenapa yang saya bingungkan, kenapa dia ke media, ke wartawan, ke podcast, bukan ke pengadilan gitu loh. Kenapa tujuannya sampai bener-bener sesadis itu memfitnah saya dari A sampai Z, memutarbalikan fakta sampai sekeji itu, sampai saya dibilang tidur sama ustadz segala macam, itu sudah luar biasa kejinya. Dan saya di sini juga punya kesabaran sebagai manusia, apa yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan mungkin akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi saya lihat di sini dia tidak ada itikat baiknya, datang terus dari podcast ke podcast, dari TV ke TV, terus janjian sama wartawan, dia terus untuk menyerang saya. Bahkan pertama kali chat yang dia sama Farhad Abbas, di situ lah saya berpikir saya siap untuk membantu menyerang Marissa gitu. Wah, kok dia hubungan terakhir baik-baik saja sama saya, minjem uang pun saya pinjemin, tapi kok tega gitu bahasanya, saya siap untuk menyerang gitu loh. Berarti emang tujuannya memang mau menjatuhkan saya. Terlapornya dalam lidik. Artinya kita nanti akan menyerahkan semuanya kepada kepolisian, kepada penyidik untuk menentukan siapa-siapa saja yang bersalah. Nama-namanya sudah kita masukkan semua. Orang yang menjelekkan saya dalam sosial media semua saya sudah masukkan, nanti tinggal proses penyelidikan dari kepolisian mana-mana saja yang patut dan pantas untuk diproses. Berapa nama, Mbak? Nanti kita lihat aja nanti kita ya. nggak bisa sebut, itu masih dalam lidik. Oke? Kita sudah memperingatkan mereka sudah. Tindakan saya sudah beberapa buzzer yang memang tujuannya untuk menjatuhkan saya sudah masukkan semua nama-namanya. Nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan ini siapa-siapa saja yang layak untuk diproses. Sekarang kita baru buat laporan polisi, mungkin minggu depan Icha akan dipanggil sebagai saksi pelapor, menghadirkan saksi-saksi. Nanti kan semua pihak yang terkait akan dipanggil.
dalam proses penyelidikan nanti akan dilakukan gelar perkara. Nanti di situ ditingkatkan ke penyidikan. Nanti di situ jelas siapa nama-nama terlapornya. Jadi saat ini belum bisa saya sebutkan nama-nama terlapor tersebut karena yang masih dalam penyelidikan. Salah satu alat bukti kita adalah hasil tes urin. Kapan Mbak itu dilakukan tes urinnya dan serahkannya barusan Mau ini? hasilnya ditunjukin nggak? Nah, hasilnya sudah pernah diposting sama Ica, sudah diposting dan Dari itu Rumah Sakit Pondok Indah. Rumah Sakit Pondok Indah setelah kita mendengar podcast yang disiarkan di YouTube di Indonesia Rita. Bahwa saya dituduh menggunakan narkoba. Pasti dong. Saya sangat merugikan, itu adalah anak saya. Di sini kan telah menghancurkan nama baik ibu dari anak saya, yang dimana saya jaga baik-baik anak saya, psikisnya saya besarkan dia dengan baik. Dengan gampangnya dia menghancurkan nama baik ibunya, itu yang saya nggak terima. Karena pastinya anak saya, takutnya saya khawatirkan anak saya jadi dibulikan. Dengan anak saya mungkin sekarang belum ngerti, tapi kan ini jejak digital yang sangat membahayakan. Iya, ya biarkan nanti netizen yang menilai lah. Nanti kan proses hukumnya juga sambil berjalan, oke? Udah jelas kan? Dan sejauh ini saya selalu mengklarifikasi apa yang dia bilang. Saya tidak pernah keluar dari apa yang dia sampaikan pertama kali. Dia sampaikan A, saya klarifikasi kenapa apa yang dia sampaikan. Dia sampaikan B, saya hanya klarifikasi, tapi dia selalu menambah-nambah sampai ke urusan fisik. Saya itu sangat kejam menurut saya. Sedangkan dia mantan suami saya gitu, kayak sangat jahat banget. Ya, semuanya itu udah kita jelasin nanti. Iya. Ya, jadi nanti bagaimana penyidik akan menyimpulkan ini semua, oke? Ya, beres ya? Ya. Ada restorasi justice nggak sih kalau tambahan? Ya, namanya proses penyelidikan, kita ikuti prosesnya. Kalau pasal yang kita sangkakan 310, 311 KUHP harusnya bisa tanpa perdamaian bisa langsung jalan kok. Tapi kalau misal nanti penyidik tetap harus memediasi, ya kita siap. Saudara Rudi, yang mana dia merupakan pelapor di Polres Bekasi, telah melakukan pemutarbalikan fakta di dalam laporannya. Di dalam laporannya, sebagaimana dirilis di dalam media, menyatakan bahwa klien kami menolak untuk melakukan pembayaran atas invoice-invoice yang telah dilakukan dan bahkan melakukan pengeroyokan terhadap dirinya. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru pihak Rudi lah yang melakukan provokasi. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahulah keberadaannya si Rudi ini di mana. Karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan, kewajibannya dia sesuai dengan perjanjian. Rudi ini kan mengaku dirinya sebagai desain interior. Nah, setelah mendapatkan penawaran dari Rudi, klien kami tertarik. Akhirnya dibuatlah kesepakatan di mana si Rudi ini akan menyediakan jasa desain interior dengan kesepakatannya 300 juta. Klien kami sudah melakukan pembayaran termin 1 dan termin 2. Total pembayaran yang dilakukan itu 150 juta. Nah, ternyata setelah klien kami membayar 150 juta pun, Rudi ini tetap tidak menyelesaikan pekerjaan. Bahkan dia cenderung lari dari tanggung jawab. Ketika klien kami menanyakan, dia tidak mendapatkan respon yang baik. Akhirnya, setelah tidak mendapatkan respon yang baik, klien kami meminta kontraktor yang ditunjuk untuk menghubungi pihak Rudi. Dan ternyata yang didapatkan oleh kontraktor justru Rudi ini diduga bersama-sama dengan istrinya memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang mencemarkan nama baik klien kami. Jadi pada saat kejadian itu, klien kami itu mencoba untuk mengambil foto atau video yang membuktikan saudara Rudi ada di rumah. Nah, ternyata saudara Rudi mengetahui dan dia keberatan. Dia teriak ke klien kami, dia memaki klien kami dan keluarga. Ada istri, ada kakaknya di situ. Melihat respon dari Rudi dan istrinya tersebut, klien kami berusaha untuk balik ke rumah deh, biar nggak terjadi keributan yang berkepanjangan. Ternyata si istrinya si Rudi ini tidak berhenti di situ. Dia tetap merekam, dia memaki-maki, dia mengancam akan memviralkan. Karena ada kejadian seperti itu, akhirnya klien kami secara spontan berusaha untuk menghentikan perekaman itu. Karena ini kan berpotensi merusak nama baik klien kami. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudi yang merekam ini, justru si Rudi ini melakukan penyerangan, menendang
bagian sisi kiri klien kami yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Jadi di sisi kiri klien kami itu ada luka. Ya dengan kapasitas Audi kan nggak mungkin melerai pertikaian dua laki-laki ya. Tapi yang itu dilakukan oleh abangnya Iko. Karena di situ ada abangnya Iko, maka Audi kakaknya istri abangnya Iko sama yang ini nggak ada maksud melerai. Karena abang Iko yang melakukan sudah itu. Saya kira itu sangat make sense kan abang Iko laki-laki lah yang melerai. Sebagaimana laporan polisi yang ada, yaitu kasus pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu malam minggu, tepatnya di TKP di perumahan Pernonia, Sumarekon, Medan Satria, atas nama korban, pelapor atas nama inisial R, terlapornya atas nama IU dan F. Nah, dari kasus laporan tersebut atau pelaporan tersebut, penyidik atau Kasat Reskrim bersama penyidiknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor atau korban sendiri, sudah melakukan minta visum et repertumnya, termasuk 2 orang saksi lainnya. Terhadap terlapor IU dan F, rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih ada kegiatan dan akan di schedule kembali untuk pemeriksaan IU maupun F. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.